Lalu seberapa penting motif sebagai bahan pertimbangan hakim di persidangan? Kita bahas bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan ada Barita Simanjuntak dan juga kami masih menghubungi pengacara Eliezer Roni Talapesi. Kita ke Pak Barita dulu. Pak Barita, seberapa penting sih kemudian motif bagi jaksa untuk menangani pembunuhan Yosua ini, Pak Barita? Ya, selamat sore Mbak Adisti. Jadi dalam membawa ke persidangan, ya menyeret para tersangka itu untuk menjadi terdakwa, tentu ada kewajiban dari jaksa untuk membuat dakwaan, ya. Sebab seseorang diajukan ke pengadilan dengan surat dakwaan. Nah, untuk masuk kepada surat dakwaan tersebut selalu dimulai dari berkas perkara. Oleh sebab itulah di dalam berkas perkara harus diteliti apakah berkas perkara itu sudah cermat, jelas, lengkap, menguraikan unsur-unsur delik, ya, yang diajukan, yaitu pasal 340, 338, 5556. Inilah yang harus diteliti oleh jaksa. Sehingga syarat formal dan material dari berkas perkara itu apabila sudah lengkap, dirasa sudah cukup, itulah yang kemudian kita kenal dengan P21 lengkap. Tapi apabila belum memenuhi syarat formal dan materialnya, Mbak Adisti, ini tentu menurut KUHAP ada waktu 14 hari untuk dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan dipenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut itu, sehingga berkas perkaranya dapat dilengkapi, disempurnakan, sehingga nanti dalam membuat dakwaan yang menjadi dasar dari proses persidangan itu, kemudian pembuktiannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat formal material yang terpenuhi dan bukti-bukti, ya, yang dipersangkakan, sehingga kuat bagi jaksa dalam proses pembuktiannya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita memberi waktu 7 hari pada jaksa untuk menentukan sikap apakah berkas perkara itu sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap, inilah yang kemudian dinyatakan dengan P18 diikuti oleh petunjuk yang kita sering kenal dengan P19. Jadi di situ pentingnya. Di dalam berkas perkara itulah nanti tentu akan kelihatan tindak pidana yang disangkakan, unsur-unsur deliknya, anatomi kasusnya, kesesuaian alat-alat bukti, peran kedudukan para tersangka itu dalam tindak pidana yang dipersangkakan. Nah, ini yang harus diteliti. Oke, Ya. kita juga sudah terhubung dengan juru bicara LPSK, Bapak Ruli Novian. Pak Ruli Novian, selamat petang Pak Ruli. Selamat petang, Mbak. Pak Ruli sempat mendampingi dalam rekonstruksi. Apakah ada fakta-fakta baru yang mengarah kepada pengungkapan motif Pak Ruli kemarin? Saya nggak ikut dampingi, tapi tim LPSK ada yang melakukan pengawalan, pengamanan, dan pendampingan terhadap rekonstruksi kemarin. Dan dari pendampingan yang dilakukan LPSK, sejauh ini belum ada informasi dan keterangan baru, ya, yang mengarah ke motif sebagaimana yang Mbak tanyakan tadi. Jadi menurut Anda sejauh ini belum ada keterangan baru yang mengarah pengungkapan motif, begitu ya Pak Ruli? Iya, kan kalau dalam rekonstruksi ini kan hanya salah satu teknik penyidikan dalam konteks membuat terang sehingga nanti penyidik bisa menyimpulkan, ya, dari keterangan-keterangan yang berbeda. Nah, namun yang ada tambahan kan kemarin itu tentang adanya rekonstruksi situasi di Magelang yang itu dilakukan di lokasi yang sama tapi beda tempat. Di situ gitu. Pak Ruli, bagaimana kemudian kemarin melihat kondisi psikologis dari Eliezer bertemu dengan tersangka, salah satunya adalah Verdi Sambo? Oh, kalau itu begini, Mbak, yang harus dipahami bahwa LPSK itu tugasnya memitigasi segala risiko yang akan dihadapi oleh Baradae. Nah, termasuk dengan adanya tatap muka langsung atau pertemuan langsung dengan FS gitu. Namun berdasarkan analisis tim yang melakukan pendampingan pelindungan selama ini, ditambah lagi penguatan-penguatan yang sudah dilakukan, kemudian kita konfirmasi kembali ke Baradae-nya yang bersangkutan menyatakan diri siap untuk memberikan keterangan dalam rekonstruksi yang akan dilakukan. Nah, atas hal tersebut kemudian LPSK melakukan pengamanan, pengawalan, pelindungan sampai di lokasi
dan setelah itu kita mendampingi yang bersangkutan untuk proses rekonstruksi ya. Nah, dalam rekonstruksi yang terjadi itu kami melihat keterangan yang disampaikan oleh Baradae konsisten dengan keterangan yang sudah diberikan atau LPSK terima sebelumnya, termasuk dituangkan dalam BAP penyidik. Oke, Jadi Pak Ruli, gimana? maaf saya potong sebentar. Terkait dengan ada adegan berhadapan pada saat rekonstruksi dengan Verdi Sambo, sempat digantikan oleh peran pengganti ya? Oke, jadi begini, itu bukan terkait masalah psikis. Jadi ada keterangan yang berbeda yang tidak sama antara keterangan misalnya Verdi Sambo dengan keterangan Baradae. Sehingga ketika itu terjadi, maka karena keterangan yang beda, maka adegannya tetap diambil, dua-dua keterangan itu tetap diambil dengan peran pengganti. Oke, jadi karena ada keterangan yang berbeda antara Verdi Sambo dan juga Eliezer di saat adegan rekonstruksi itu kemudian digantikan perannya Eliezer. Iya, betul, betul. Begitu pula sebaliknya, mau Verdi Sambonya yang digantikan atau Eliezernya yang digantikan. Oke, oke. Jadi pada saat itu tidak ada tekanan ya, itu murni karena memang ada keterangan yang berbeda. Betul, betul, betul. Dan itu wilayah penyidik lah, bisa dikonfirmasi ke penyidik juga, Mbak. Oke, Pak Barita, ini kita lihat kemarin sudah ada rekonstruksi. Bagaimana kalau dikatakan Pak Ruli tadi belum ada fakta-fakta baru yang keterangan berbeda? Bagaimana ini apakah bisa mengungkap motif yang ada? Ya, Nah, wilayah kan, motif nanti kita lihat lah rekonstruksi sama-sama. Saya itu juga nggak bisa satu mendahului bagian yang penyidik ada di atau dalam menerangkan berkas hal-hal perkara. yang tidak sesuai fakta Jadi yang kami terima. untuk memudahkan Apa yang kami lihat adalah bahwa dari kasus itu yang dilihatlah berkas perkara yang antara lain yang di dalam berkas perkara itu ada yang disebut dengan rekonstruksi. Jadi karena itu masih menjadi kewenangan penyidik untuk melengkapi berkas perkara, tentu saya belum bisa memberikan komentar tentang hal itu karena proses sementara sedang berjalan di penyidik ya. Jadi ini sepenuhnya masih tanggung jawab penyidik. Nah, inilah yang di dalam berkas perkara antara lain harus dilengkapi. Dan karena koordinasi ya semenjak kasus ini berkas perkaranya tahap pertama diajukan 19 Agustus, melihat pedoman dalam penanganan perkara ini, tentu ini adalah bagian dari koordinasi efektif antara penuntut dan penyidik untuk mempercepat pemenuhan petunjuk-petunjuk sebagaimana yang adalah kewenangan penuntut, kejaksaan, dan upaya melengkapi penyidikan melalui rekonstruksi ini sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik. Inilah yang kita lihat sekarang sebagai bentuk dari koordinasi agar kasus ini dapat memenuhi petunjuk dan syarat-syarat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, sehingga nanti jaksa dapat membuat dakwaannya dan mengajukannya ke sebuah sidang pengadilan. Oke. Pak Barita, jadi pengungkapan motif itu begitu penting ya untuk menentukan tuntutan apakah ini kemudian hukuman mati atau pidana mati 340 atau seperti apa? Iya, karena 340 itu kan dengan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tentu. Tentu unsur-unsur dari delik yang ada di dalam 340 ya harus bisa tergambar dalam berkas perkara secara cermat, jelas, lengkap. Sebab ini berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi tidak ada kompromi dengan persyaratan itu. Sebab dalam menegakkan hukum tentu saja proses penyidikan maupun penuntutannya harus berdasarkan pada sistem yang diatur dalam KUHP itu. Jadi motif itu nanti akan dilihat bagaimana wujud dari motif itu dalam perbuatan sehingga menimbulkan akibat hukum yang dilarang. Nah, perbuatan pidana yang dipersangkakan 340 itu tentu akan kelihatan secara cermat, jelas, lengkap ya antara lain di dalam berkas perkara, dan agar dia bisa kelihatan secara nyata ya, jadi tidak bias atau tidak safsir, itulah rekonstruksi ini. Jadi ini melengkapi. Jadi motif itu kan apa yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Nanti selanjutnya akan diuraikan bagaimana kronologis dari perbuatan pidana itu dilakukan sehingga motif yang ada di dalam para tersangka ini akan kelihatan dalam uraian peristiwa
terjadinya tindak pidana tersebut. Itu adalah satu kesatuan untuk membuktikan di situ ada unsur kesengajaan, di situ ada unsur perencanaan, dan di situ ada kehilangan nyawa orang lain. Nah, ini yang harus dikonstruksi dalam surat dakwaan, dan kemudian nanti fakta persidangan untuk membuktikannya, yang kemudian penuntutan pidananya dan putusan hakim. Begitu Mbak Adisti. Oke, kita ke Pak Ruli dulu. Pak Ruli, ada informasi hari ini Putri Chandrawati dikonfrontasi oleh 3 tersangka. Salah satunya ada Eliezer. Apakah juga ada pendampingan hari ini kepada Eliezer? Iya, LPSK selalu melakukan pendampingan pada setiap proses tahapan yang dilakukan oleh penyidik, termasuk konfrontasi hari ini. Oke, jadi tetap ada pendampingan ya hari ini untuk konfrontasi terhadap Putri Chandrawati juga? Iya, iya. Oke, kita beralih ke Pak Barita. Pak Barita, seberapa besar kemudian singkat saja motif ini bisa menjadi sebagai faktor yang meringankan atau memperberat hukuman terdakwa? Nah, itu nanti ada lagi prosesnya pembuktian di persidangan. Jadi berkas perkara ini yang dilengkapi secara formal materialnya Mbak Adisti adalah dasar jaksa untuk membuat dakwaan. Sebab tidak ada seorang bisa diajukan ke pengadilan tanpa dakwaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah fakta-fakta persidangan, pembuktian dari dakwaan itu. Ya, nanti akan dihadirkan di situ keterangan saksi, ahli, bukti-bukti surat, petunjuk, visum, dan sebagainya. Inilah nanti yang menjadi fakta persidangan, fakta hukum yang menjadi dasar jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana, ya, yaitu rekuisitor. Hakim nanti akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Jadi motif sama pentingnya dengan perbuatan pidana yang dilakukan itu. Jadi itu yang harus dikonstruksikan di dalam proses hukum sehingga secara sah dan meyakinkan dapat terbukti. Nah, itu yang paling penting Mbak Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana fakta persidangan dan juga pembuktian hukumnya nanti di persidangan tentunya. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak, dan juga ada Jubir LPSK Ruli Novian telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Iya, salam sehat.